Di tangan gua ada HoloLens Lark M2, mikrofon wireless yang gua gunakan di video kali ini. Ini adalah rekaman suara yang dihasilkan oleh mikrofon ini dengan noise cancelling aktif. Gimana kualitas audionya? Kalian boleh komentar di bawah. Jadi di video kali ini gua pengen nge-review, unboxing, dan juga ngerasain experience menggunakan mikrofon wireless HoloLens Lark M2. Gimana kualitas audionya? Gimana mikrofonnya? Gua bakal bahas di video ini. Jadi misalkan kalian pengen skip ke beberapa pembahasan seperti yang ada di samping, kalian boleh klik timecode yang ada di deskripsi. Dan langsung aja kita mulai review HoloLens Lark M2, mulai dari unboxing, dapat apa aja. HoloLens merupakan brand asal Cina yang merupakan produsen alat penunjang produktivitas untuk produksi konten profesional. Salah satu produk yang dikeluarkan adalah kamera live streaming, lalu ada mikrofon wireless seperti yang gue pegang sekarang, lalu ada video capture, dan juga intercom. Untuk kualitas, brand ini sudah tidak diragukan lagi. Dan mikrofon yang gue pegang sekarang, HoloLens Lark M2. Nah, ini adalah upgrade dari mikrofon versi sebelumnya, yaitu HoloLens Lark M1. Yang membawa beberapa upgrade seperti bentuknya lebih kecil dan juga ringkas. Dan untuk baterainya ini lebih tahan lama. Bitrate audio yang meningkat yang tadinya 16 bit ke 24 bit. Noise cancelling yang tadi biasa sekarang udah up ke ENC. Lalu jarak penggunaannya yang meningkat juga yang tadinya 100 meter sekarang up to 200 meter. Dan penggunaannya bisa plug and play ke PC, kamera, dan juga ke smartphone. Lalu mic ini ada 3 varian sebenarnya. Ada yang for kamera, smartphone Type-C, dan juga smartphone iPhone. Dan ada juga versi yang paling tinggi yaitu versi combo seperti yang gua pegang sekarang. Perbedaannya dengan versi yang lain, di versi combo ini ada 3 receiver sekaligus di dalam paket penjualannya. Jadi misalkan kalian buat konten, mau itu di kamera, PC, atau enggak device lain, ini sangat memudahkan banget. Dan untuk harga mikrofon ini start dari 2 jutaan aja. Dengan bentuk yang kecil, secara kelengkapan ini benar-benar lengkap dan juga fungsional. Dan kualitas hasil audio yang dihasilkan itu oke banget. Menurut gua wajar aja sih. Mikrofon ini lebih mahal daripada mikrofon budget yang harganya 1 juta bahkan 2 juta ke bawah. Lalu mikrofon ini cocok buat siapa? Tentunya mikrofon ini cocok buat kalian content creator yang pengen aman secara kualitas audionya. Dan secara penggunaan bener-bener nggak ribet soalnya device ini plug and play. Menurut gue mic ini cocok buat kalian beli. Tentunya misalkan kalian pengen beli, link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Tapi misalkan kalian pengen fitur yang lebih aman lagi, tidak mengutamakan kualitas audio doang, kalian langsung aja up ke HoloLens Lark Max seperti yang gue pegang sekarang. Jadi untuk HoloLens Lark Max ini ada fitur beberapa yang benar-benar berguna untuk keperluan profesional dan gue bakal jelaskan di layar. Untuk jangka panjang, ya lebih baik kalian invest ke HoloLens Lark Max. Tapi misalkan kalian mengutamakan kemudahan dan juga kualitas audio, ini juga udah cukup coy. Misalkan kita unboxing, kita bakal dapat yang pertama adalah garansi dari Denka Pratama, Widih. Dan selanjutnya kita dikasih beberapa kitab dan juga stiker buat aksesoris si transmitternya. Selanjutnya ada charging case. Nah, charging case-nya seperti ini. Dan untuk receiver ternyata ada 3 ya. Ada yang for kamera, lalu ada yang for smartphone Type-C dan juga Lightning iPod. Nah, dan untuk garansi ini tuh udah 1 tahun dari PT Denka Pratama. Dan misalkan kalian nerima barangnya dan beli secara online, lalu dalam 14 hari ada kerusakan, itu langsung diganti unit enaknya. Mantap. Dan satu lagi, kita pun dikasih pouch yang ada 2 ruangan di sini. Yang satu buat perkabelan, yang satu lagi buat aksesoris tambahan. Untuk perkabelan kita dikasih USB Type-C dan juga jack input. Lalu ada kalung dan juga magnetic clip-on buat penggunaan di kerah baju. Dan selanjutnya ada windshield atau dead cat buat mereduksi suara angin. Selanjutnya charging case. Untuk charging case bentuknya kotak seperti ini untuk versi combo. Dan kalau untuk yang smartphone ini bentuknya pipi. Dengan input di belakangnya ada input Type-C untuk pengisian daya. 0 sampai 100 hanya membutuhkan kurang lebih 90 menit dan mempunyai kapasitas baterai 1950 mAh. Nah, charging case ini tahan untuk mengisi transmitter dan juga receiver selama 3 kali, hitungannya dari 0% ya. Dengan total lifetime kurang lebih 40 jam, misalkan 3 kali pengisian. Selanjutnya kita ngomongin transmitter. Transmitternya itu benar-benar unik, bisa kalian lihat. Ini kecil banget, ukurannya kayak uang logam 1000-an. Ini lebih stylish, bisa kalian lihat di layar. Ini bener-bener nggak ngeganggu pemandangan, misalkan kalian pakai buat bikin podcast atau nggak konten. Beratnya cuma 9 gram, dan hanya ada 1 tombol yang ada di samping sini. Ini berfungsi sebagai
tombol noise cancelling apakah aktif dan juga non-aktif. Bisa juga untuk sebagai tombol remote record. Jadi misalkan kalian mau bikin konten tapi jauhan gitu, kalian tinggal mencet tombol ini dan otomatis kamera pun nge-trigger buat ngerekam momen. Kapasitas baterainya 97 mAh dan transmitter ini bisa tahan sampai 9 jam. Ini lama banget buat keperluan nge-vlog, bikin podcast atau enggak wawancara gitu ya. Ini udah aman banget menurut gua. Walau kecil, ini bener-bener kecil-kecil cabai rawit. Untuk teknis mikrofonnya, mic ini berjalan di jaringan 2,4 GHz, mempunyai jarak transmisi yang cukup luas, kurang lebih 300 meter jika tanpa halangan. Tapi misalkan ada halangan, efektifnya sih di 40-100 meter. Mic ini menggunakan polar pattern omnidirectional dan signal to noise ratio-nya up to 70 dB. Jadi semakin tinggi nilai SNR-nya, semakin baik pula output audio yang dihasilkan. Dan mikrofon ini sudah bisa mengeluarkan suara sekelas studio quality atau hi-fi sound, mempunyai kedalaman bit 24 bit di sample rate 48 kHz. Dan ini udah cukup banget buat produksi konten secara langsung dengan kualitas audio yang jernih dan juga detail seperti yang kalian dengarkan sekarang. Jadi audio yang kalian dengar dari awal kalian tonton sampai sekarang itu adalah output audio dari HoloLens Lark M2 dicolokin ke laptop. Soalnya gua ngejar kualitas audio yang benar-benar tinggi high bitrate. Stereo 24 bit 48 kHz. Tapi misalkan kalian pengen ngejar bitrate yang tinggi seperti ini kalian harus gunain device yang mendukung juga. Misalkan kalau untuk iPhone, untuk kamera biasanya itu mendukung sampai 100 kbps. Itu udah jernih menurut gua untuk kualitas hasil suaranya. Tapi misalkan kalian pakai aplikasi, misalkan aplikasi Bigfoo seperti gua sekarang ini teleprompter, itu output soundnya itu cuma 64 kbps dan di channel mono. Jadi menyesuaikan juga ya dengan aplikasi dan juga device yang kalian gunakan. Misalkan kalian pengen ngejar kualitas audio yang benar-benar cakep dari mikrofon ini. Selanjutnya kita ngomongin receiver-nya. Jadi receiver di HoloLens Lark versi combo ini ada 3 kurang lebih. Ada yang for kamera seperti yang gua pegang sekarang, lalu ada juga for smartphone, bisa kalian lihat di layar. Nah, untuk for kamera ini support buat smartphone, lalu untuk PC, dan kita juga bisa pakai ke kamera. Jadi ini paket lengkap nih, misalkan kalian beli paket yang kamera. Dan misalkan kalian ambil yang smartphone, itu smartphone tuh ada 2 versi, yaitu versi yang Android, colokannya itu Type-C, dan juga ada yang colokannya Lightning seperti ini. Dan menurut gua secara kompatibilitas dan antar device itu bisa dipakai atau enggak, lebih baik kalian beli yang ini nih, kamera version atau enggak USB Type-C version. Jadi gua bakal tampilin di layar untuk kompatibilitasnya. Jadi misalkan kalian kebingungan milih yang mana dengan harga yang berbeda, gua kasih referensinya. Ini misalkan pengen tengah-tengah, kalian lebih baik kalian ambil ini nih, yang versi kamera version. Soalnya dengan satu transmitter satu receiver seperti ini, kalian bisa konekin ke PC, ke handphone, bahkan ke kamera sekaligus. Tapi misalkan kalian punya duit lebih dan nggak mau ribet, lebih baik kalian ambil versi kombonya. Jadi kalau untuk versi combo ini, kalian tuh dapat ke 3 receiver sekaligus, mau itu ke iPhone atau enggak USB Type-C atau enggak sih kamera, ini bener-bener aman. Dan selanjutnya kita ngomongin receiver-nya satu persatu, biar kalian makin paham fungsi-fungsinya. Yang pertama untuk USB Type-C version, ini bukan Type-C ya, ini yang Lightning. Jadi untuk USB Type-C version dan juga Lightning sebenarnya sama aja. Seperti di sini ada USB Type-C untuk charging dan juga ada portnya. Dan di sini ada lampu indikator di bagian bawah gitu ya. Dan juga ada tombol noise cancelling di sini. Nah, jadi misalkan kalian pakai yang ini, misalkan kalian colokin ke ini ya, ke mana sih, ke smartphone. Smartphone-nya itu bisa sambil ngisi daya. Jadi misalkan kalian lagi nggunain untuk live streaming atau nggak bikin podcast gitu. Misalkan baterai handphone kalian lagi lemah gitu, kalian bisa sambil mengisinya. Mau itu via power bank atau nggak colokan, ini tetap bisa. Yang penting inputnya itu adalah Type-C. Nah ini enaknya. Perbedaan antara Lightning dan juga iPhone itu cuman portnya aja. Nah, ada satu tips menarik nih. Jadi misalkan kalian pengen beli yang untuk smartphone only, lebih baik kalian beli yang ini ya, for USB Type-C aja. Soalnya misalkan USB Type-C itu lebih universal daripada kalian pakai yang iPhone. Jadi misalkan Lightning iPhone ini support untuk iPhone versi 14 ke bawah. Untuk versi iPhone 15 ini nggak support, soalnya iPhone 16 udah pakai USB Type-C. Nah, tapi misalkan kalian ambil yang smartphone USB Type-C, selain USB Type-C ini ya kompatibilitas, mau itu ke Android, mau itu ke iPhone, mau itu ke iPad atau nggak laptop, ini bisa connect
Dan misalkan kalian ambil paketan combo, kalian bakal dapat 2 receiver untuk smartphone dan juga 1 receiver untuk kamera. Dan receiver kamera ini bisa kalian lihat, gue bakal jelasin secara detail. Jadi receiver kamera ini sebenarnya bisa digunain untuk kamera, untuk smartphone, mau itu iOS atau nggak Android. Dan bisa juga dicolokin ke PC sebagai PC mode. Dan enaknya misalkan kalian pakai transmitter ini lebih banyak fungsinya, soalnya ada knob buat naikin gain volume. Nah, di sini gue bakal jelasin sedikit. Kita bahas si receivernya. Nah, di bagian depan ada knob untuk gain volume, naik turunin volume, kalian bisa atur di sini. Dan di sini ada indikator level, ada 3 level berbeda, ada plus, minus, dan juga 0 netral. Dan di bagian kiri di sini ada USB Type C. Dan di sini ada tombol power buat matiin si receivernya. Dan di sini ada mode. Dan untuk mode si receiver ini ada mode stereo dan juga mono. Kalian bisa pilih di sini. Dan di bagian kanannya ada output jack 3,5 mm. Dan untuk kabelnya ada kabel TRS to TRS. Jadi buat kamera. Tapi misalkan kalian mau colokin ke smartphone bisa, jadi kalian tinggal colokin aja kabel TRS to TRRS. Itu tinggal menyesuaikan aja untuk aksesorisnya. Dan untuk si receiver ini di bagian atasnya ada lampu indikator juga. Dan ini nyalanya kedap-kedip ya. Dan untuk beratnya kurang lebih 15 gram. Dan untuk penjepitannya ini udah pakai clip on. Jadi misalkan kalian nyolok ke kamera ini bisa. Tapi misalkan kalian ngegunain untuk smartphone, lebih baik kalian pakai setup yang ada di layar. Ya kalian beli tripod yang seperti yang gue pegang tadi biar si ininya tuh bisa nyantol di atasnya. Tentunya link pembelian ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung aja tes jarak dari HoloLens Lock M2. Nah, untuk penggunaannya ini gue sematin di bawah mulut ya, pakai magnet. Nah, ini keren banget bukan? Dan untuk jarak penggunaannya kurang lebih 10 meter dari mulut. Dan ini adalah misalkan gua ngomong di depan kamera kurang lebih di jarak 2 meter. Dan sekarang gua lagi ada di kampung kecil dan noise reduction-nya ini nyala. Harusnya kalian nggak bisa dengar ada suara orang lewat, ada suara restoran yang agak berisik gitu ya, ada alat-alat masak dan banyak orang-orang ngobrol di sana. Dan sekarang kita langsung aja tes jarak sana. Oke, kameranya boleh muter ke sana. Dan ini adalah kualitas audio misalkan di jarak kurang lebih 5 meter. Gimana kualitas audionya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Sekarang kita naikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kurang lebih di jarak 10-13 meter dari kamera. Coba boleh mundur lagi dong, boleh mundur lagi dong. Mundur lagi, mundur. Nah misalkan kita pundurin lagi kameranya, ini adalah kualitas audionya. Dan enaknya di HoloLens Lock M2 ini, walau gua ngadep belakang sini, rekaman suara yang dihasilkan itu nggak akan keganggu dari transmitter gua ke kamera. Nah, ini di jarak kurang lebih 20-23 meter. Gimana kualitas audionya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Sekarang kita naikin lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah sekarang gua ada di samping jalan. Harusnya kalian mendengar suara noise. Di belakang ada suara mobil dan juga motor yang lewat. Dan ini benar-benar berisik banget. Harusnya noise cancelling-nya itu berjalan dengan baik. Dan ini kurang lebih jarak gua 50 meteran. Dan di situ udah kehalangan mobil ya. Harusnya sih HoloLens Lock M2 ini nggak ada masalah walau kehalangan mobil di depan. Nah, gimana kualitas audionya? Kalian boleh komentar di bawah. Thank you. Nah, dalam paket penjualan kita dikasih ini nih. Ini adalah kalung yang bisa kita pakai ke sini dicantolin. Kayak gini nih penggunaan. Nah, kalungnya bisa di-adjust sampai mendekati mulut gitu ya. Nah, untuk kalian misalkan pengen menggunakan mikrofon ini, rekomendasi pemakaian itu benar-benar di bawah mulut. Kalian adjust ininya sampai di bawah mulut dan kalian cantolin di sini. Nah, kayak gini nih. Udah jauhin. Nah, misalkan kita ngomong, ini bakal lebih gaya lagi soalnya ini desainnya kayak kalung gitu. Keren gak cuy? Nah ini adalah misalkan gua pakai setup berdua. Misalkan kalian mau bikin podcast atau enggak tanya jawab, interview, ini cocok banget. Gua pakai mode kalung gitu yang ada magnetiknya. Tapi misalkan di samping ini dia tuh pakai magnetik doang. Dan enaknya untuk magnetik ini tuh bisa disetting di belakang ini ya, kain-kain gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir buat
misalkan jatuh atau enggak apa. Jadi ini lebih nggak ngeganggu pemandangan gitu dan lebih fungsional juga secara Kayak penampilan. apa sih ini, kayak ini ya, apa, penitik gitu ya? Nah, iya kayak penitik, kayak bros di situ ya. Kayak bros ya? Dan ini adalah kualitas audio misalkan kita interview berdua. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Sekarang kita lagi ada di kampung kecil. Ini kita lagi mau siap-siap buka puasa. Kita ada di kampung kecil daerah Cibubur. Nah, gitu. Dan kualitas audionya bisa kalian dengar sendiri. Kalau misalkan kalian pengen tahu kondisinya kayak gimana, nah di samping-samping itu banyak orang-orang yang lagi ngobrol dan ada suara restoran seperti biasa, kayak ada piring dan juga suara-suara orang lewat dan segala macam. Tapi ini benar-benar tereduksi dengan baik. Jadi kalau misalnya ada yang mau konten mukbang di tempat umum juga ini mic-nya aman banget ya. Iya, betul. Dan ini adalah kualitas sampel audionya. Karena di belakang gua ada suara burung, sekalian aja kita tes suara burungnya ke situ. Kita deketin mikrofonnya dan kita tempelin ke kandang burungnya. Soalnya enaknya HoloLens Lark M2 ini udah ada magnetik di mikrofonnya. Mantap. Selanjutnya, HoloLens Lark M2 sudah mendukung aplikasi yaitu Lark Sound. Nah, fungsinya aplikasi ini untuk memonitoring dan juga mengatur semua fungsi di dalam mikrofon. Ini aplikasinya, size-nya kurang lebih 6 MB dan kalian bisa download untuk Android atau enggak iOS. Nah, ini aplikasinya. Dan di sini kalian bisa lihat dan juga memonitoring si mikrofonnya melalui smartphone. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasinya biar kalian gak bingung. Nah, ini aplikasinya. Dan ini belum pairing ya. Nah, ini contoh aplikasinya. Misalkan gua konekin ke iOS. Nah, connect. Dan di sini kita bisa lihat mikrofon mana aja yang aktif. Kalau di sini gua ngaktifin satu mikrofon aja. Dan untuk di sini indikatornya ada beberapa, ada indikator baterai seperti baterainya udah masih 100% dan juga ada picking volume di sini. Misalkan gua teriak seperti ini, wah, ini tuh bisa menandakan pickingnya segimana dan kita tuh bisa ngatur volumenya di sini, mau itu low, medium atau enggak high. Jadi misalkan kalian lagi rekaman gitu, ya kalian nggak usah khawatir volumenya terlalu picking atau enggak. Nah, misalkan kalian pengen ngaktifin noise cancelling juga bisa. Sayangnya, gue sekarang kan lagi rekaman nih pakai HoloLens Lark M2, jadi nggak bisa diaktifin di sini ya. Jadi gue harus nonaktifin dulu screen recordernya. Dan HoloLens Lark M2 juga sudah mendukung speaker play. Jadi walaupun dicolok si transmitternya atau si receivernya, dia tuh tetap bisa mainin suara lewat speaker iPhone. Jadi untuk sebagian mikrofon yang nggak mendukung fitur ini, kadang-kadang itu kita harus mencolokin atau mencabut gitu ya. Mencabut si mikrofonnya agar kita bisa nge-preview hasil suaranya. Tapi untuk HoloLens Lark M2, walaupun tercolok seperti ini nggak masalah. Bisa ter-preview karena aplikasinya itu udah ngedukung. Good job HoloLens. Nah, selanjutnya kita tes noise cancelling. Dan di samping gua ada noise berupa gemercik air. By the way, gua di samping sungai. Dan ini adalah kualitas audio misalkan noise cancellingnya non-aktif. Suaranya ini benar-benar ngeganggu. Dan enaknya HoloLens Lark M2 ini mendukung ENC atau Environment Noise Cancelling up to minus 15 dB. Dan misalkan diaktifkan seperti yang gue pencet sekarang. Nah, ini udah aktif. Nah, suara di samping harusnya tereduksi dengan baik. Bisa kalian dengar. Dan suara vokal gue ini nggak terlalu terdistorsi karena ENC-nya. Yang artinya kualitas audio yang dihasilkan HoloLens Lark M2 ini cukup baik misalkan dipakai di luar ruangan atau penggunaan outdoor. Jadi mau traveling, nge-vlog, atau enggak segala macam gitu. Apalagi yang di luar ruangan yang banyak noise di samping. Kalian itu bakal asik. Soalnya suara yang di samping ini nggak terekam ke dalam mikrofon. Artinya nggak terganggu. Selanjutnya yang nggak kalah asik. Jadi misalkan gue lagi rekaman seperti ini, jauh-jauhan dengan kamera. Gue tuh nggak usah repot untuk mencet tombol start and stop recording di kamera. Soalnya untuk si transmitternya ini mendukung fungsi start and stop untuk recording. Jadi misalkan kita pencet tombol ini 2 kali, si kamera pun bakal benar-benar mati seperti yang gua demoin sekarang. Nah, ini udah mati untuk si rekamannya. Gimana? Mantap bukan?
Selanjutnya kesimpulan, di harga start dari 2 jutaan, kita tuh bakal mendapatkan mikrofon kecil dengan output suara yang luar biasa. Dengan bitrate audio 24 bit atau secara studio quality, hi-fi sound. Menurut gua mikrofon ini aman banget buat dipakai untuk pembuatan konten profesional. Misalnya, mau vlog, podcast, atau enggak bikin video-video lain, misalkan music. Ini udah aman banget untuk live streaming, ini apalagi aman banget. Dan enaknya kita dikasih banyak pilihan receiver-nya, mau itu smartphone, lalu ada untuk kamera, dan lain-lain. Dan enaknya untuk secara aksesoris, ini sama aja dengan versi-versi lainnya. Mau itu yang smartphone, combo, atau enggak yang versi kamera. Dan menurut gua mikrofon HoloLens Lock Max ini worth banget buat dibeli. Apalagi misalkan kalian yang ngejar kualitas audio yang benar-benar baik. Apalagi kalian itu yang run and gun, pengen yang simple-simple aja. Tapi misalkan kalian butuh mikrofon yang lebih profesional lagi, yang lebih kompleks dan lebih aman lagi, menurut gua kalian langsung aja up ke HoloLens Lock Max. Nah, HoloLens Lock Max ini adalah mikrofon flagship dari HoloLens. Nah, di bawah ini nih levelnya. Gitu. Jadi HoloLens Lock Max ini tuh punya beberapa fitur atau kelebihan. Yang pertama, dari segi mikrofonnya itu lebih bagus teknologinya. Dan HoloLens Lock Max ini di receiver-nya udah ada screen monitoring. Jadi kita nggak usah ribet untuk monitornya. Tapi kalau untuk si Max ini belum ada. Dan enaknya HoloLens Lock Max ini dia tuh udah bisa backup audio. Jadi misalkan kalian lagi rekaman atau nggak podcast atau nggak yang lain yang membutuhkan cost produksi yang tinggi gitu. Daripada audio kalian itu nggak aman, ya lebih baik kalian invest ke ini. Soalnya karena ada recorder di sini, ya misalkan ada suara yang rusak atau enggak suara yang keganggu gitu di receiver atau enggak kameranya, ya kalian bisa ada backup di si transmitternya. Tinggal colokin USB Type-C aja. Jadi lebih aman lagi. Apalagi cost produksi kalian yang gede. Mau untuk film atau enggak untuk podcast, ini lebih aman daripada HoloLens Lock M2. Tapi balik lagi, gimana kebutuhan kalian aja. Kalau yang ini emang enak buat plug and play gitu. Buat run and gun langsung pakai, nggak pakai ribet. Tapi kalau yang ini emang sih sedikit ngeribetin, tapi lebih aman secara kualitas datanya. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.